Halo, kami dari S2 Rekayasa Pertambangan Institut Teknologi Bandung akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, kami ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri, Reza Fadoli, lalu ada Carina Anggraini, dan Bambang Tri Widiatmoko. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang materi yang telah kami pelajari di Ekonomi Mikro, yaitu tentang teori biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Untuk biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya eksplisit merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Yang kedua, biaya implisit yang merupakan taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Apa itu konsep biaya? Konsep biaya merupakan biaya atau kos yang dihadapi oleh berbagai komponen, seperti manajer, politisi, dan konsumen, dengan istilah masing-masing, contohnya seperti pengeluaran, anggaran, atau budget. Jenis biaya produksi dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama biaya jangka pendek, yang kedua biaya jangka panjang, yang ketiga biaya internal, dan yang terakhir biaya eksternal. Biaya jangka pendek itu sendiri dibagi menjadi total cost, total fixed cost, total variable cost, average variable cost, average fixed cost, dan marginal cost. Biaya total atau total cost adalah keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan, yang terdiri dari biaya tetap atau total fixed cost dan biaya variabel atau total variable cost. Untuk rumus dari total cost sendiri, yaitu total fixed cost ditambah total variable cost. Lalu ada total fixed cost yang merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya, atau biaya yang jumlahnya tidak dapat berubah ketika kuantitas output berubah. Lalu total variable cost yang merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, atau biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Average variable cost yaitu biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya sesuai dengan volume kegiatan perusahaan tersebut. Lalu average fixed cost yang biasa disingkat dengan AFC yaitu perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output yang dapat dinyatakan dengan rumus AFC sama dengan TFC bagi Q. Marginal cost atau biasa yang disingkat dengan MC yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Di sini dapat dilihat kurva biaya total. Bentuk kurva biaya total ini merupakan penjumlahan antara total biaya tetap atau TFC dan total biaya variabel atau TVC yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada kurva biaya marginal rata-rata. Kurva ini dibentuk dari average fixed cost, average variable cost, average cost, dan marginal cost. Dengan merek idaman mempunyai biaya tetap atau FC sebesar 1 juta, biaya untuk membuat sebuah sendal sebesar 500, dan harga jual untuk sendal tersebut adalah 1000. Maka tentukan yang pertama, fungsi biaya total, fungsi penerimaan, dan variable cost-nya. Untuk penyelesaian soal ini dapat dilihat untuk FC atau fixed cost-nya sebesar 1 juta, variable cost-nya sebesar 500, sehingga fungsi biaya variabel dapat langsung ditulis 500 Q. Lalu untuk fungsi biaya totalnya tinggal kita totalkan fixed cost ditambah variable cost, sehingga menghasilkan C sama dengan 1 juta ditambah 500 Q. Lalu untuk fungsi penerimaan total atau TR sama dengan P dikali Q, sehingga TR dihasilkan 1000 Q.
Lalu yang kedua, pada saat kapan pabrik mengalami break-even point. Untuk penyelesaian ini dapat dilihat untuk break-even point sama dengan TR sama dengan TC. Sehingga kita masukkan TR 1000 Ki sama dengan TC-nya itu 1 juta ditambah 500 Ki. Untuk 500 Ki kita pindah ke ruas kiri sehingga dihasilkan 1000 Ki dikurang 500 Ki sama dengan 1 juta. Lalu dihasilkan lagi 500 Ki sama dengan 1 juta. Long run cost atau biaya dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya tidak tetap atau biaya berubah. Akibatnya, terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat digambarkan. Biaya rata-rata jangka panjang atau long range average cost disingkat LRAC merupakan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Long run average cost atau LAC menunjukkan biaya rata-rata terendah dari kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan setiap tingkat output tertentu atau least cost combination. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Apa yang dimaksud dengan skala ekonomi dan tidak ekonomi? Kegiatan jangka panjang perusahaan dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Sedangkan skala tidak ekonomi kebalikan dari skala ekonomi itu sendiri, yaitu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Hubungan biaya, penerimaan, dan laba dapat dilihat dari kurva di bawah ini. Kurva ini dibentuk dari total revenue, total cost, total variable cost, serta total fixed cost, di mana terlihat laba dan rugi serta break-even point yang dibentuk dari perpotongan total revenue dan total cost. Scale Economic Index atau SCI adalah perubahan proporsional output akibat semua input ditambah secara proporsional. SCI dibagi menjadi 3, yang pertama SCI lebih dari 1, increasing return to scale, yang berarti proporsi penambahan produksi melebihi proporsi penambahan faktor produksi. Yang kedua SCI sama dengan 1, constant return to scale, yang berarti proporsi penambahan faktor produksi akan sama dengan penambahan produksi. Yang ketiga SCI kurang dari 1, decreasing return to scale, yang berarti peningkatan semua input dengan jumlah yang sama menyebabkan peningkatan total output yang kurang proporsional. Faktor-faktor penyebab skala ekonomi yaitu spesialisasi faktor-faktor produksi, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produk lain, memungkinkan produk sampingan diproduksi, perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan. Beberapa faktor penurunan skala ekonomi yaitu biaya marginal yang semakin meningkat, peningkatan staf tambahan, adanya biaya pengawasan, biaya transportasi, dan biaya lokasi yang semakin meningkat. Lalu beberapa faktor peningkatan skala ekonomi yaitu bahan baku lebih murah jika membeli banyak, pekerja akan melakukan spesialisasi sehingga lebih produktif, bisa menggunakan mesin, menggunakan metode ban berjalan, dan efisiensi manajemen sehingga biaya per unit menjadi lebih rendah. Baik, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami tentang teori biaya produksi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.